Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Apa kabar Anda sore hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya pemirsa. Kalaupun ada yang sedang tidak enak badan, sedang sakit, semoga segera pulih kembali, bisa beraktivitas kembali. Senang sekali saya Kori dapat kembali menyapa Anda tentunya dalam acara ekonomi kreatif. Dan seperti biasa kita akan membahas dunia ekonomi, bisnis, UMKM dan lain sebagainya ya pemirsa ya. Nah ini saya akan memberikan informasi kepada Anda bahwa ada sekitar 147 jenis bahkan lebih ya jenis produk pertanian unggulan ekspor asal Sumatera Utara. Nah tentunya di sini juga membantu meningkatkan nilai ekspor pertanian Sumatera Utara ya pemirsa ya. Seperti yang akan kita bahas pada sore hari ini, kita akan membahas tentang komoditas khas Sumatera Utara siap dongkrak ekspor. Wah penasaran tentunya, akan menarik sekali perbincangan kita tentunya bersama dengan dua narasumber yang sudah kita undang di studio TVRI Sumatera Utara. Kita perkenalkan satu persatu. Yang pertama ada Bang Fahrul Lubis Eskom Mkom. Assalamualaikum, selamat sore Bang Fahrul. Waalaikumsalam, selamat sore. Apa kabar Bang? Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Baik, dan yang kedua yang cantik di ujung sana ada Ibu Syahrani Devi SPM Ikom. Beliau juga pelaku usaha di sini. Selamat sore Bu, saya manggilnya Bu Rani, Bu Devi. Bu Devi. Bu Devi, silahkan Bu Devi, apa kabar hari ini? Sehat ya, luar biasa, cantik sekali, segar sekali ya pemirsa ya. Nah, saya juga kembali mengundang Anda di line telepon interaktif ya. Seperti biasa kita akan membuka telepon interaktif. Silakan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami, mungkin ingin bertanya soal ekspor impor ataupun ingin sharing pengalaman Anda, mungkin di luar sana juga sudah ada pebisnis ekspor impor ya. Boleh diceritakan pengalaman Anda di 0614144353. Baik, sebelum kita bahas tentang bisnis ini yang memang sangat menarik sekali untuk diperbincangkan, kita tanya dulu nih keseharian daripada narasumber kita ya. Kegiatannya apa ini Bang Fahrul, sehari-hari kegiatannya apa nih? Ya, kegiatan saya tuh sehari-hari juga dosen ya. Selain dosen juga saya pengusaha. Oke. Nah, jadi ada sesuatu hal yang saya ingin buat di masyarakat ya, sebagai seorang dosen. Saya buat sesuatu hal yang bisa berguna untuk masyarakat nanti. Baik, tentunya ya, dan mudah-mudahan bisa diterima dengan baik juga di masyarakat ya. Begitu ya Bang Fahrul ya. Kalau Bu Devi sendiri kegiatannya apa saja nih Bu? Ya, saya juga dosen. Ya, dosen, selain itu juga pelaku usaha, dan saat ini kita lagi concern untuk pengembangan produk-produk yang nanti kita bisa bawa ekspor untuk menaikkan nama Sumatera Utara. Wah, ini menarik sekali. Tentunya kita penasaran ya pemirsa, produknya apa begitu ya. Kalau kita berbicara tentang komoditas begitu ya, komoditi ini kan sangat banyak di Sumatera Utara dan banyak juga unggulannya yang sudah diekspor begitu. Kalau di Bu Devi dan juga Bang Fahrul di sini komoditi apa yang fokusnya apa nih? Fokus kita kelor dan juga rempah-rempah khas Sumatera Utara, salah satunya andaliman. Andaliman. Wah, nah ini memang khas sekali ya dari Sumatera Utara, nggak ada di daerah lain. Kalau udah katanya andaliman, nah itu udah kita mengingatnya itu bawang Batak atau apa sih, merica Batak begitu ya Bu? Batak pepper. Batak pepper, luar biasa. Ini andaliman luar biasa khas Sumatera Utara. Nah ini sejak kapan terlibat ataupun fokus di dunia bisnis ekspor impor Bang Fahrul? Nah, kita itu awalnya dari sebelum COVID kita sudah kedatangan buyer ya, cuma kita belum ekspor ya. Kita masih belajar gimana cara ekspor. Kemudian di tahun 2022 kita sudah mulai ekspor. Dari tahun 2022. Tentunya sebelumnya juga harus dipelajari dulu ya, Bang ya Bu ya. Benar. Seperti apa cara-cara ekspor, impor, begitu harus kita tahu juga ilmunya seperti itu. Bu Devi, kenapa sih bisa kepikiran begitu untuk mengekspor komoditi khas dari Sumatera Utara ini? Karena ada satu yang hampir sama ada di luar, contohnya yang kita angkat itu andaliman. Andaliman itu ada yang mirip dengan andaliman di Cina. Apa tuh Bu? Namanya Sichuan. Oh. Nah, jadi Sichuan itu jenis lain dari andaliman yang kalau di Cina itu sendiri sudah banyak digunakan. Ya, apalagi khusus untuk warga memang di negara Cina. Nah, jadi sementara kita ada andaliman. Nah, andaliman kita itu justru jauh lebih bagus dari Sichuan. Kalau kita buat komparasi, Sichuan yang terbaik itu pun masih kalah dengan andaliman kita yang terjelek gitu loh. Jadi ini kan ada suatu hal yang
masyarakat udah kenal, tapi kita harus mengenalkan yang kita punya yang lebih ini tadi. Nah, jadi ya itu kita cari pasar-pasar di luar yang memang bisa menerima kita punya ini tadi, dan alhamdulillah dapat gitu. Wah, luar biasa. Kalau di compare, kalau tadi Bu Devi mengatakan andaliman kita lebih baik, lebih unggul begitu. Benar. Dalam segi apanya ini, Bu? Dalam segi aroma dan rasa, contoh, ini kita terakhir yang baru kita berangkatkan itu ke Hongaria. Di Hongaria itu ada salah satu restoran yang besar. Mereka itu selama ini membuat menu yang namanya daging rusa. Jadi daging rusa ini selama ini mereka bumbunya itu Sichuan yang dari Cina. Nah, jadi ketika kita cari kebutuhan mereka, kita perkenalkan dan mereka mau mencoba sampelnya, mereka coba, ternyata apa yang mereka gunakan selama itu masih jauh. Jadi andaliman itu dia bilang ini amazing, luar biasa. Akhirnya ya dia jadi langganan kita, tidak lagi menggunakan Sichuan. Wow. Nah, karena ya padahal kita ngirim andaliman kita di sini yang kering ya. Yang namanya di luar negeri kita tidak bisa menggunakan yang segar, jadi yang kering. Nah, yang kering itu aja diproses di Hongaria itu udah menjadi suatu yang wow sama mereka, sampai akhirnya mereka repeat order terus ya. Nah, ini kan kesempatan untuk kita memperkenalkan di negara lain. Nah, ini alhamdulillah dalam waktu dekat kita akan kirim juga ke India. Wow. Nah, jadi memperkenalkan suatu yang khas di kita agar lebih dikenal orang, itu aja sih niatnya, selain tentu membantu petani. Betul. Itu sendiri. Jadi ini salah satu budaya kita juga lah ya Bu ya, kita perkenalkan ke dunia internasional tentu ya pemirsa. Nah, di luar sana mungkin banyak ya yang tertarik untuk berbisnis ekspor impor begitu, ekspor khususnya, tetapi tidak mengetahui bagaimana caranya begitu ya. Mungkin kita perlu beritahukan juga ya kepada pemirsa di rumah, dari Bang Fahrul mungkin bisa dijelaskan sebenarnya syarat-syarat untuk ekspor itu apa saja, Bang Fahrul? Ya, jadi yang pertama itu dari kualitas produk. Ya. Jadi kita harus tahu keunggulan produk kita ini apa dari produk yang lain. Nah, baik itu rasa, kemudian kualitas ya. Nah, setelah itu kita harus punya sertifikat standar ya, terutama kalau ada makanan ya standar makanan. Nah, jadi minimal ya BPOM ya, BPOM itu kita harus punya sertifikat itu. Dan kemudian legalitas usaha, nah itu harus kita punya, paling tidak kita ya ada legalitas usaha UMKM. Tapi lebih bagus dari sisi kalau kita punya UD, CV ataupun PT, minimal PT perseorangan. Berikutnya kita harus tahu juga logistik ke negara tujuan. Ya. Setelah itu kita tahu tentang logistik, tentang ekspor ke luar negeri. Nah, kemudian kita harus tahu kalau ingin cari buyer, produk kita ini cocoknya banyak dikonsumsi di negara mana saja. Nah, itu kita harus tahu. Nah, dari situ kita bisa cari buyer dari negara tersebut. Nah, kemudian juga kita harus tahu juga perizinan produk ini untuk keluar. Nah, misalnya kalau kami produk kelor ini contohnya dari karantina. Ini kan karantina dulu ya. Kita harus ke karantina, kita harus daftar dulu usaha kita ke sana. Nah, setelah di karantina, kemudian kita ke bea cukai. Nah, tetap kita ke bea cukai untuk melaporkan bahwa kita akan mengadakan ekspor. Setelah bea cukai, kemudian kita harus tahu pakai logistik apa untuk ke sana. Nah, kemudian juga kita selain itu, yang penting lagi kita harus tahu harga produk. Nah, harga produk kita, baik itu dari pabrik, harga pabrik atau harga gudang, maupun sampai dengan harga ke pelabuhan. Nah, itu kita juga harus pelajari. Nah, itu sih yang harus diketahui. Iya, itu jadi dia syarat-syarat yang harus dipenuhi jika kita ingin mengimpor satu produk kita begitu ya pemirsa ya. Tentunya ada syarat-syarat yang harus dipenuhi seperti itu ya, dan prosedurnya juga ada yang harus kita perhatikan, kita penuhi juga seperti itu ya. Nah, mengenai buyer begitu, pasarnya lah begitu. Untuk andaliman dan juga daun kelor ini, Bu Devi, ini yang lebih berminat itu negara mana, Bu Devi?
Kalau kelor itu kita sudah 3 tahun ini kontinunya ke Australia. Australia. Dan alhamdulillah buyer kita yang di Australia itu juga dia ngeling ke Eropa. Nah, jadi sebenarnya dia juga jual produk kita sampai ke Eropa. Kalau kita langsung ke sana itu kan syaratnya juga kan akan sangat banyak. Tapi kita nggak tahu bagaimana bisa dia ngeling ke Eropa itu. Nah, akhir-akhir ini dia meminta lebih karena ada buyer yang lain yang meminta. Nah, itu kalau di kelor. Sementara kalau andaliman itu sendiri kita lebih kepada penggunaan restoran. Jadi restoran-restoran di beberapa negara itu sudah mulai familiar dengan yang namanya andaliman, yaitu tadi awalnya tadi yang dari Sichuan itu yang sudah terkenal ya kan. Tapi kita punya yang lebihnya. Nah, inilah yang kita majukan. Jadi alhamdulillah kita dapat beberapa channel di mana kita nanti bisa untuk memasukkan ini ke beberapa negara. Tapi target kita memang untuk saat ini itu adalah masih restoran. Kalau untuk andalimannya begitu ya. Tapi kalau untuk penggunaan dalam bentuk produk, nah seperti teh andaliman, kopi andaliman, itu kita link dengan diaspora kita. Nah, jadi seperti di New York itu kita punya diaspora, ada perkumpulan Batak dunia di sana. Nah, mereka itu sering berkumpul, jadi temu kangen mereka itu juga diiringi dengan minum teh andaliman atau kopi andaliman. Jadi mengobati rindu itu. Gitu ya Bu ya? Iya, jadi kita masih karena dalam bentuk produk ini masih sangat belum dikenal banyak, jadi link kita untuk keluar itu adalah melalui diaspora. Karena diaspora ini juga di sana kan bergaul dengan sesama orang yang di sana ya. Nanti dengan secara bertamu atau bertemu di mana mereka bisa mencobakan teh ini atau kopi ini. Nah, ini cara salah satu mereka membuat orang-orang luar juga terbiasa dengan produk-produk andaliman lainnya. Gitu. Salah satu promosi juga begitu ya Bu? Benar, ya, lebih dikenal salah lagi satu promosi luas. juga. Baik, nah kenapa Bu Devi dan juga Bang Fahrul di sini tertariknya kepada kedua komoditi ini begitu, kelor dan juga andaliman? Sebenarnya manfaat apa yang bisa masyarakat dapatkan begitu dengan mengkonsumsi andaliman dan juga kelor begitu Bu Devi? Kalau bicara masalah kelor itu kalau kita lihat jurnal penelitian itu sudah lebih dari 3.000 penelitian. Dan rata-rata penelitian itu adalah kalangan medis, dokter. Nah, di sana jelas bahwa kelor ini memiliki nutrisi yang sangat sempurna, banyak sekali kandungan nutrisi, mineral, antioksidan, asam amino yang itu bisa menutrisi tubuh. Nah, tubuh yang ternutrisi otomatis tubuh itu akan sehat dan hilang penyakit-penyakit yang ada di dalam tubuh. Jadi salah satunya seperti hipertensi, kolesterol, diabetes, kanker, bahkan pengobatan kanker itu sendiri sangat identik itu kalau di penelitian itu dengan kelor. Nah, kalau andaliman itu sendiri bagus untuk peredaran darah karena dia mengandung zat besi yang tinggi yang bisa untuk membuat sel-sel darah merah itu bulat, tidak seperti bulan sabit. Karena kalau di dunia kedokteran sel darah merah yang seperti bulan sabit itu kan tidak sehat. Nah, jadi Fe yang terkandung banyak di dalam andaliman itu juga menyehatkan. Selain menyegarkan, memberi tenaga. Nah, dan kalau kelor sendiri kita sudah tahu bahkan di Nigeria, kelor salah satu alternatif untuk pengobatan HIV. Oh wow. Ya, yang kita nggak tahu kan, bahkan udah sebegitu dalam penelitian tentang kelor yang dikenal sama mereka dengan sebutan moringa gitu. Wah, luar biasa sekali. Jadi inilah yang ingin kita buat. Masyarakat kita kan begitu dekat nih dengan kelor, saking dekatnya sampai nggak peduli. Iya, bahkan tuh banyak yang tumbuh di pagar-pagar rumah dan dibiarkan warga, gitu. Padahal itu superfood gitu loh, superfood yang dimana kalau kita rajin mengkonsumsinya, kita menutrisi tubuh kita sendiri dan sangat tidak elok kalau kita lihat saat ini di tempat di mana kelor tumbuh begitu baik, justru kita mengalami stunting anak-anak kita ya. Nah, jadi hal-hal ini yang ingin kita edukasi ke masyarakat, mulai ayo kita konsumsi di dunia luar itu
ini suatu benda yang sangat diagung-agungkan, yang sold out saja, masa di kita ini tidak menjadi sesuatu untuk kita gunakan sendiri. Betul. Jadi di sini, mulai dari sini ya pemirsa yang belum mengetahui sebelumnya bahwa manfaat daun kelor itu sangat luar biasa dan juga andaliman begitu. Lebih dilirik lagi mungkin ya sekitar pekarangan rumahnya, karena banyak tumbuh biasanya di sekitar masyarakat tuh selalu ada tuh daun kelor ya pemirsa, rutin mengkonsumsinya tentunya akan menutrisi tubuh kita begitu. Baik, nah kalau untuk diekspor dalam bentuk apa di sini Bang Fahrul? Daun kelor dan juga andaliman yang diekspor dalam bentuk apa ini? Yang benar-benar masih utuh begitu atau sudah jadi produk turunan atau seperti apa? Nah, jadi kalau untuk andaliman kita sudah produk turunan ya, udah kita olah jadi teh dan kopi. Teh dan kopi andaliman. Kemudian ada juga dalam bentuk andaliman kering. Andaliman kering juga. Andaliman kering juga kita ekspor. Nah, kemudian untuk kelor ini kita masih ekspor dalam bentuk teh kelor, kemudian tepung daun kelor, kemudian ada juga minyak daun kelor, minyak biji kelor. Minyak biji kelor kita juga ekspor. Nah. Oke, berarti baik itu dari buah utuhnya yang berbentuk kering, begitu juga produk turunannya yang sudah diolah juga bisa diekspor begitu ya. Baik, ini menarik sekali ya pemirsa. Kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita. Untuk itu Anda harus tetap bersama kami di Ekonomi Kreatif. Sesaat lagi kami akan kembali. Baik, terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami di Ekonomi Kreatif. Nah, bagi Anda ya yang dari kemarin berbisnis ya dan rasanya sudah ingin sekali untuk mengekspor produk Anda. Nah, ini tontonan yang tepat sekali untuk Anda karena kita akan berbincang seperti apa caranya untuk mendongkrak pasar ekspor begitu ya pemirsa ya. Dan kali ini kita membahas tentang komoditi khas Sumatera Utara yang bisa mendongkrak ekspor seperti itu. Nah, kali ini yang kita bahas adalah komoditi daripada daun kelor dan juga andaliman ya pemirsa, ini luar biasa sekali, manfaatnya sangat luar biasa sehingga di dunia internasional begitu ya, di luar negeri ini sangat dilirik begitu, sangat diminati, dikonsumsi oleh mereka karena memang manfaatnya yang luar biasa sekali. Nah, yang diekspor adalah bentuk olahannya dan juga produk aslinya begitu ya pemirsa, yang dalam bentuk kering seperti itu yang diekspor seperti itu ya. Nah, tadi kan sudah dijelaskan juga oleh Bang Fahrul bahwa untuk mengekspor begitu ya harus ada syarat-syarat yang kita penuhi begitu. Nah, kalau untuk langkah-langkahnya seperti apa? Ini kira-kira ini syarat-syarat sudah dipenuhi lah begitu ya. Kemudian langkah apa yang awal yang harus kita lakukan begitu, langkah-langkah apa yang harus dilakukan dan juga mekanismenya seperti apa? Kita kasih penjelasan secara detail nih kepada pemirsa di rumah. Ya, untuk ekspor ya. Nah, jadi langkah pertama dulu kita harus cari pembeli dulu. Kalau nggak ada pembelinya gimana kita mau kirim ya. Nah, jadi kita harus cari buyer ya, bisa melalui ADAK ya, atau kita bisa ke Dinas Perdagangan. Mereka biasanya punya link-link sendiri untuk luar negeri, untuk produk-produk yang kita punya, cocoknya ke negara mana. Kemudian setelah dapat ya buyernya, nah juga dalam melihat buyer ini sendiri juga kita harus hati-hati. Nah, jadi tidak semua pembeli luar negeri itu jujur ya. Apalagi kalau untuk lihat dari perusahaannya. Jadi kita harus cek dulu. Nah, jadi untuk ngeceknya bisa ke Dinas Perdagangan ya, apakah perusahaan dari buyer ini valid atau tidak. Nah, itu juga harus kita perhatikan ya. Nah, kemudian setelah itu iya. Kalau jumpa buyernya. Iya, baik. Ini sudah ada penelpon masuk, Bang Fahrul. Kita tahan dulu. Halo, selamat sore. Iya, selamat sore. Dengan siapa? Di mana, Bapak? Saya Sangkot di Medan. Pak Sangkot di Medan. Silakan, ini bertanya apa nih, Pak Sangkot? Mau nanya kepada narasumber. Saya kan mau coba-coba itu, tapi memang masih lemahnya di packaging. Saya lihat narasumber kita ini bagus gitu. Itu kalau mau sejauh mana packaging produk kita itu bisa diterima pasaran sehingga bisa menarik konsumen itu untuk bisa membeli produk kita. Nah, pemerintah kita ini saat ini apakah
peduli dengan pelaku-pelaku UMKM kita sehingga bisa membantu nantinya pelaku UMKM dalam packaging kalau bisa itu kemana gitu ya yang diarahkan ya gitu. Baik, itu saja Pak Sangkot. Ya, terima kasih Mbak Kori. Terima kasih Pak Sangkot, wah luar biasa ini. Selamat sore. Selamat sore. Pebisnis juga dari Sumatera Utara yang sangat tertarik sekali ya ingin juga mengekspor produknya begitu ya. Nah, packaging di sini yang awalnya ditanyakan oleh Pak Sangkot, seberapa pentingnya packaging untuk proses ekspor begitu? Siapa yang mau menjawab? Silakan Bu Devi. Oke, kalau kita bicara masalah packaging, yang sangat utama yaitu kita harus sesuaikan packaging kita itu dengan produk kita. Nah, bagi untuk UMKM di Sumatera Utara itu sebenarnya tidak sulit mendapatkan itu karena di Dinas Koperasi UMKM Sumatera Utara itu disediakan yang namanya konsultasi untuk produk. Jadi para UMKM dimanapun berada cukup datang ke PLUT ya. Yang ada di Jalan Gatot Subroto atau yang kita sebut PRSU. Nah, di sana itu di lantai 2 di belakang itu ada UPT Kemasan. Di UPT Kemasan itu seluruh UMKM akan dilayani untuk konsultasi tentang kemasan. Jadi cukup bawa produknya, nanti di sana ada konsultannya yang menilai produknya, oh begini kemasannya. Kemudian enaknya lagi, nanti kemasan itu akan dibuatkan untuk sampel ya, tapi tidak dibuat semua. Misalnya, oh ini produk udah begini kemasannya, kemudian akan didesain, kemudian akan diberikan master desainnya. Contoh mungkin dia pakai kotak. Nah, kotak itu akan dicetak, tetapi tidak banyak, mungkin sekitar 5 sampai 10 kotak. Nah, kemudian kepada UMKM itu nanti diberikan master dari cetakan itu. Nah, UMKM tinggal pergi ke tempat percetakan lain untuk memperbanyaknya. Karena pada dasarnya UPT Kemasan yang ada di Dinas Koperasi UMKM Sumatera Utara itu hanya melayani untuk membantu pembuatan kemasan yang baik. Jadi sisanya kita bisa cetak sendiri di luar. Jadi nggak usah khawatir Pak Sangkot, cukup pergi ke PLUT ya atau ke gedung PRSU, datangi di sana. Di sana banyak kok yang bisa melayani para UMKM. Cuman banyak yang nggak tahu ya selama ini. Jadi karena kebetulan kita juga dekat dengan pihak Dinas Koperasi UMKM, jadi merupakan tanggung jawab kami juga untuk menjelaskan, tidak ada yang sulit. Dan pada dasarnya kalau untuk ekspor, pemerintah itu membantu sekali dan kita diberikan karpet merah untuk bisa go ekspor, tetapi tentu kita harus kenal dulu produk kita itu, kita perbaiki dengan baik, layak untuk dipasarkan. Nah, pasti nanti ada jalan. Betul, baik. Nah, tentunya pemerintah juga sangat membantu sekali ya Bu Devi ya. Ini luar biasa sekali informasinya yang masyarakat di luar sana yang belum tahu. Ternyata sudah difasilitasi untuk pembuatan packagingnya, diberikan konsultasi begitu ya. Ini free, kita semuanya yang kedua, gratis. Free ya Bu Devi ya? Free. Wah luar biasa, harus dimanfaatkan kalau begitu. Betul. Penelpon kita yang kedua, halo selamat sore. Halo selamat sore Mbak Kori. Halo. Halo selamat sore. Halo. Ya halo Mbak Kori. Selamat sore, suaranya kami kurang mendengar jelas Bapak atau Ibu. Halo selamat sore Mbak Kori. Iya, selamat sore. Dengan siapa di mana, Bapak? Saya Untung dari Lubuk Pakam, Mbak. Boleh lebih kencang lagi volume suaranya, Pak? Maaf, Ya, kita saya kurang mendengar Untung, jelas. Mbak, dari Lubuk Pakam. Ya, silahkan Bapak dari Lubuk Pakam. Silahkan pertanyaannya. Iya, Mbak Kori, saya mau nanya itu, kalau misalkan kita mau ekspor gitu kan, dengan nominal yang tidak terlalu besar gitu, nah, apakah kita harus menumpang kepada supplier yang memang dia itu besar untuk mengekspornya, atau kita bisa sendiri, Mbak, untuk mengekspor secara langsung gitu, Mbak? Baik, itu saja Pak. Iya, kemudian satu lagi, Mbak, untuk regulasi sendiri, kalau kami ini pelaku UMKM ataupun pelaku usaha yang kecil, itu persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa mengekspor dalam jumlah yang belum terlalu banyak, itu apakah sama syaratnya dengan para pengusaha-pengusaha yang besar gitu, Mbak? Terima kasih, Mbak. Terima kasih Bapak dari Lubuk Pakam.
Iya, boleh silakan dijawab Bang Fahrul. Ini kalau untuk UMKM yang kecil begitu dengan nominal yang tidak terlalu besar, apakah bisa untuk mandiri begitu untuk ekspor sendiri atau join dulu nih kepada usaha yang sudah besar begitu, dan juga regulasi untuk UMKM kecil ini bagaimana? Silakan. Ya, kami sendiri juga tidak mengekspor dalam jumlah besar. Ya. Kami sendiri juga UMKM yang mengekspor dalam jumlah kecil. Nah, jadi boleh kita numpang dengan pengusaha yang besar, ya. Kalau umpamanya tujuannya sama, itu boleh saja kita numpang. Dan kemudian kalau umpamanya ingin ekspor sendiri itu bisa. Nah, kantor pos menyediakan ekspor untuk UMKM. Nah, kantor pos sudah menyediakan. Jadi kantor pos ini sudah join dengan 100 lebih negara di dunia. Nah, jadi kita tinggal mengatakan kita ingin ngirim produknya itu kemana. Nah, jadi tidak mesti dalam jumlah besar, ya harus satu kontainer, nggak mesti, karena UMKM itu untuk memenuhi satu kontainer itu sangat berat sekali ya. Kemudian biayanya juga cukup besar. Nah, jadi yang perlu kita ketahui negara tujuan kita itu kemana. Nah, jadi mengenai persyaratan tiap-tiap negara itu berbeda. Nah, jadi tergantung kepada negara tujuan ekspornya, dan kemudian tergantung juga kepada buyernya. Buyernya mau minta legalitas apa saja yang harus dipenuhi. Nah, minimal kita punya kalau makanan ya BPOM ataupun halal. Tapi kalau untuk produk craft ya mungkin itu tidak perlu, mungkin hanya standar nasional Indonesia aja atau SNI saja. Baik. Iya, jadi tidak harus menunggu usaha kita besar dulu baru bisa diekspor begitu ya. UMKM kecil-kecil juga bisa. Kecil-kecil juga bisa begitu. Untuk itu para pebisnis di luar sana, pelaku UMKM yang ingin mengekspor produknya boleh silahkan dicoba ya pemirsa ya, dengan memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang sudah diberikan oleh pemerintah begitu ya. Dan seperti yang tadi dijelaskan bahwa ada juga yang di PRSU ya kalau kita sebutnya sekarang ada memfasilitasi untuk konsultasi masalah packaging begitu, dan itu semuanya free. Ini harus kita manfaatkan semaksimal mungkin supaya bisa membantu kita juga lah ya untuk mengurangi cost daripada konsultasi dan lain sebagainya. Wah, ini luar biasa sekali. Nah, kalau untuk persaingan bagaimana? Ini kan mungkin di luar sana pebisnis masih bingung gitu ya, pebisnis pemula yang ingin mengekspor barangnya ataupun produknya. Kalau untuk saingan lah begitu, kalau di dunia ekspor bagaimana sih Bu Devi? Harga. Nah, kalau yang namanya persaingan di ekspor, pertama kita bermainnya tentu di harga. Dan kalau kita satu lagi yang paling utama di kualitas. Nah, kalau kita memiliki kualitas premium, ya kita nggak khawatir, kita berani jual mahal karena memang kualitasnya bagus. Betul. Gitu. Nah, tapi kalau memang kita tidak bisa andalkan kualitas, ya kita tidak akan mampu untuk jualnya dengan harga yang bagus. Betul. Nah, kalau kami di Keloria itu kita udah positioning memang memproduksi kelor yang premium. Dan kita juga memproduksi andaliman kering yang premium. Nah, yang memang kita menjualnya dengan harga cukup tinggi, tetapi cost kita juga dalam memproduksinya itu juga memang tinggi. Contoh kita menggunakan peralatan-peralatan yang food grade. Kita menggunakan seperti misal kalau kita mencuci menggunakan air yang memang udah standar kesehatannya bagus gitu. Jadi kita tidak bisa membuat yang average. Kalau kita hanya memproduksi suatu yang rata-rata, ya kita tidak bisa membawa dia keluar gitu. Betul. Jadi memang kalau luar itu standarnya harus premium. Kalau tidak premium mereka tidak akan lihat. Nah, kemudian buyer ini juga melihat di harga. Walaupun kita memberikan harga tinggi, istilahnya harga itu masih terjangkau untuk nanti ketika mereka menjualnya masih dapat untung. Nah, jadi di sini kita bermain dengan ya kondisi di lapangan. Kita lihat misalnya ketika kita ingin dapat keuntungan lebih besar di saat-saat di mana kita bisa menyediakan bahan baku yang murah dengan banyak. Nah, jadi kita bisa sedikit menurunkan harga, karena kalau sedikit harga kita turunkan tentu akan memberikan untung yang lebih bagi buyer, dan buyer akan suka
Karena kalau kita tidak memiliki solusi, istilah mereka kesulitan jual, kita tidak punya solusi, buyer juga akan lari. Betul, betul. Wah, benar sekali. Jadi harus fleksibel juga ya, Bu Devi, Benar. melihat kebutuhan pasar seperti apa, begitu ya, luar biasa. Dan untuk persaingan tentu kualitas harus nomor satu, begitu ya, pemirsa, supaya kita dapat bersaing. Harganya juga, kalau harga kita, kalau kualitas kita sudah baik, harga bisa menentukan, begitu ya, pemirsa ya. Baik, saya kembali ke Bang Fahrul. Kalau untuk berbicara tentang UMKM kecil tadi ya yang ditanyakan oleh Bapak yang di Lubuk Pakam, apakah ada volume standar begitu untuk ekspor, Bang Fahrul? Harus memenuhi berapa atau tidak sama sekali? Nah itu tidak sama sekali ya, tergantung kepada permintaan bayarnya mau berapa banyak gitu ya. Nah jadi kalau untuk pengiriman produk-produk UMKM ini nggak ada batas minimum. Jadi tergantung kepada permintaan. Seperti kami, memang kami sekali kirim itu ya di 20 kilo. 20 kilo saja itu sudah bisa untuk dikirim ke luar negeri. Nah jadi nggak mesti harus hitungan ton. Nah, jadi untuk para UMKM jangan berpikir harus banyak dulu produknya baru bisa ekspor. Ini tergantung kepada kita dapatkan bayarnya mau berapa banyak ya. Nah kemudian kita harus juga melihat kesanggupan kita produksi itu berapa banyak. Jangan menerima saja permintaan tetapi kita nggak sanggup. Nah itu juga bisa merugikan kita sendiri. Nah itu bisa nanti buyer mengatakan bahwa kita tidak sanggup gitu ya. Nah, jadi lebih baik seberapa sanggupnya, ya udah itu aja dikirim. Betul. Jadi tidak perlu memaksakan diri. Tidak harus memaksakan Ya, diri. tidak perlu memaksakan diri itu. Betul. Nah, untuk pebisnis pemula yang ingin mengekspor, biasanya tuh sering sekali yang beredar di masyarakat bahwa perizinan ini sulit begitu ya, mengurusnya susah begitu ya, pemirsa ya. Bagaimana sih sebenarnya, apakah memang benar yang beredar di masyarakat bahwa mengurus perizinan untuk ekspor itu agak sulit atau seperti apa sih, Bang? Nah, jadi sebenarnya kalau untuk perizinan sekarang ini sudah tidak sulit ya bagi siapa saja yang ingin ekspor ya, pemerintah akan membentangkan karpet merah, semuanya akan dipermudah. Tinggal keinginan kita sebagai UMKM mau nggak memenuhi persyaratannya, Persyaratan buyer. persyaratan bayarnya, kemudian persyaratan dari negara kita sendiri juga kan harus ada standar juga yang harus dipenuhi. Nah, jadi sebenarnya kalau persyaratan itu sih kalau kita mau saja itu sih sebenarnya mudah, ya, mudah. Yang penting ada kemauan. Sekarang ini banyak UMKM itu kalau sudah agak ribet sedikit itu udahlah gitu ya. Udah males, udah ngeluh gitu ya. Padahal itu adalah suatu proses, proses ya. Proses yang harus dijalani UMKM. Jadi untuk sekarang ini ya tidak sulit ya. Tinggal datang aja ke perizinan satu pintu. Nah, jadi mereka akan membantu ya. Jadi kita akan pergi kemana aja ya, ke dinas mana saja, ke bagian mana saja kita harus pergi, itu mereka akan arahkan. Nah, jadi begitu mudahnya sekarang ini untuk mengurus perizinan. Tinggal kita sendiri mau nggak memenuhi persyaratannya. Betul. Itu aja. Betul sekali. Jadi proses itu memang wajib harus kita ikuti begitu ya, pemirsa ya. Kalau memang agak sulit begitu ya, memang harus dijalani, harus kita penuhi syarat-syarat yang memang dibutuhkan begitu. Jangan ada kendala sedikit langsung pesimis begitu, aduh nggak bisa gitu. Bisa asal mau gitu, ada niat, Terkadang ada jalan. UMKM ini kata orang gitu. Kata orang gitu. Sulit ya katanya begini, jadi dia mendengar cerita orang dia udah down. Sebenarnya nggak ada yang seperti itu. Sulit ya, Bu, jadi ya. kalau memang niatnya mau maju, ya kerikil-kerikil kecil yang kepijak itu ya kita harus tahan lah. Betul sekali. Kalau biasa. ya Harus tidak tetap ada yang optimis. mulus, istilahnya no pain no gain. Nah, ya itu kita dia. aja mau mancing ikan besar, umpannya besar, nggak bisa pakai umpan yang biasa kita untuk yang kecil. Nah, jadi kadang-kadang ya itu tadi mereka tidak mengurusnya sendiri, tapi tanya, ini gini ya sulit. Oh ya sulit, nggak jadilah. Katanya begini, karena awal kami kemarin mau ekspor juga begitu. Awal-awal jadi UMKM ketika kami sampaikan ke teman-teman, kepingin ekspor, ibu kira ekspor itu gampang gini loh Bu, gini sulitnya, belum kita ketipu lagi. Loh, mereka saya tanya, ibu udah pernah ekspor belum? Jadi kok tahu gitu. Ya, Nah, kata jadi si Anu gitu ya, Bu iya, Devi ya. kata si Anu. Jadi ya kita aja maju sendiri. Betul. Ternyata enggak,
ya asik-asik aja, Nah, itu mudah-mudah dia. aja. Harus dijalani ya pemirsa, jangan mendengarkan apa kata orang, itu harus kita jalani dulu sendiri. Benar nggak sih yang kata orang itu tadi, harus dibuktikan ya pemirsa ya. Baik, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita, tetap bersama kami di Ekonomi Kreatif. Baik, terima kasih pemirsa masih setia menyaksikan Ekonomi Kreatif ya. Tentunya memang perbincangan kita ini menarik sekali tentang ekspor ya, apalagi di luar sana banyak sekali pebisnis-pebisnis yang sampai saat ini masih maju mundur begitu ya pemirsa ya. Ekspor tidak melihat banyaknya kata orang yang agak susah lah mengurus perizinan dan lain sebagainya. Ikuti saja dulu prosedurnya begitu ya pemirsa, harus dijalani dan harus memang syarat-syaratnya itu dipenuhi begitu. Kalau kata Bu Devi dan juga Bang Farul tadi, sebenarnya tidak ada yang susah kalau kita mau begitu ya bergerak begitu. Kalau nggak tahu ya bertanya begitu, bertanya kepada tempat-tempat yang tepat memang menyediakan layanannya seperti itu. Nah, kalau kita berbicara tadi kan Bang Farul bilangnya ini nggak ada susahnya lah, aman lah kalau kita jalani begitu. Sebenarnya ada tidak kesulitan, hambatan yang dihadapi sebagai pebisnis ekspor begitu, Bang Farul? Boleh dibagikan pengalamannya kepada pemirsa semuanya. Ya, kesulitan itu sebenarnya dari sisi mental aja sih. Mental tadi. Jadi kalau mau ekspor ya mental ini harus dikuatkan dulu. Nah, jadi kalau sudah mentalnya kuat, maka dalam memenuhi persyaratan perizinan itu akan lebih mudah. Nah, kemudian setelah mental disiapkan, kita harus juga menyiapkan bahan baku. Ya. Jadi jangan sampai kita punya produk tapi bahan baku kita terbatas, itu nggak boleh. Jadi kita harus lihat bahan baku kita itu harus bisa continue. Namanya buyer, pembeli ingin langganan itu sudah pasti. Betul. Ya. Berlangganan, kemudian kita harus juga bisa memenuhi apa yang diminta oleh buyer. Jadi Oke, kita baik. ingin Ini terus kita ada menerus, penelpon ya. masuk lagi Bang Ya. Farul, kita tahan dulu. Halo, selamat sore. Selamat sore Mbak, saya mau nanya nih sama narasumbernya. Iya, silahkan. Namanya siapa Iya. ini Bapak, maaf? Saya Rio. Rio di Medan. Rio dari Binjai. Binjai, silahkan Bang Iya. Rio. Iya, saya mau nanya nih, saya punya produk gitu ya, produk UMKM, kemudian ada beberapa juga sudah mendapat pengakuan juga gitu dari asosiasi UMKM, dari Dinas Koperasi dan UMKM juga sudah dapat pengakuan. Nah, tinggal kalau untuk ekspor ini kan saya masih bingung nih gitu. Kira-kira untuk saya seperti pemula, seperti saya yang pemula ini, hal apa saja yang saya lakukan supaya produk saya ini bisa tembus ke pasar internasional gitu loh Mbak. Karena selama ini memang saya sudah pernah buat itu di pakai platform digital, udah diajarin, tapi ada regulasi memang yang tidak bisa juga produk kita sampai di sana gitu. Nah, kemudian kan kalaupun kita buat di platform digital, itu kan untuk pengirimannya masih sulit gitu ya. Nah, jadi apa yang harus saya lakukan supaya mungkin nanti bisa produk ini diterima di luar negeri gitu. Dan kemudian syaratnya seperti apa supaya hak paten ini, kemudian hak paten yang saya punya itu bisa menjadi ini mempermudah saya untuk diterima produk-produk di luar negeri gitu. Lagi Bang Rio? Halo? Halo? Iya. Itu saja Bang Rio? Iya. Tapi saya sudah punya hak paten loh Mbak. Saya sudah punya hak paten. Udah dikeluarkan hak patennya oleh bidang hukum lah gitu. Udah hak paten gitu. Udah saya urus. Jadi hak patennya sudah hakinya udah ada. Oke. Haki saya sudah ada. Kemudian udah mendapat pengakuan juga dari UMKM dan koperasi gitu loh. Tinggal bagaimana supaya saya ini bisa go internasional gitu. Itu aja mungkin Mbak Kori. Ya, baik. Terima kasih Bang Rio di Binjai. Baik, akan dijawab oleh narasumber kita ya. Silakan Bu Devi mungkin boleh dibantu menjawab pertanyaan dari Bang Rio yang juga sudah punya produk dan sudah ada hak patennya malah ya, sudah ada hakinya begitu ya Bang Rio ya. Tinggal bagaimana sih caranya supaya bisa menembus pasar internasional begitu. Karena pernah dicoba tapi belum berhasil juga begitu Bu. Baik, Bang Rio itu udah sangat bagus ya, punya produk, sudah lengkap perizinannya, sertifikasi, bahkan sampai sudah hak paten. Tetapi satu hal yang perlu kita perhatikan ketika kita ingin menawarkan produk kita ke suatu negara, kita cari tahu dulu
produk kita itu di sana dikenal tidak. Contohnya sering ada kasus ini kemarin waktu saya lagi di Jawa ya kan, mereka membawa keripik gedebok pisang. Nah itu di Jawa itu populer. Kenapa gedebok pisang bisa dijadikan keripik? Orang penasaran, orang mengkonsumsinya. Nah kemudian dia menawarkannya ke luar negeri. Ke luar negeri nggak tahu itu gedebok pisang. Jadi mereka tidak akan mengkonsumsi sesuatu yang mereka nggak tahu. Ya malah kalau mau ditawarkan ya pisangnya, keripik pisang. Nah jadi begitu juga produk yang kita punya ini di masyarakat sana dikenal tidak. Karena satu hal yang membuat orang asing itu tidak mau mengkonsumsi produk yang dia tidak kenal. Kalau orang kita itu makin unik makin mau coba. Mereka nggak mau coba-coba. Jadi walaupun sudah punya sertifikasi lengkap, sudah punya hak paten, itu tidak menjamin kalau memang produk kita itu tidak dikenal di sana. Nah jadi pertama caranya, apalagi sekarang udah zaman digital, search itu dibuka, misalnya apa produknya Bang Rio, di search di negara mana produk ini digunakan, itu nanti keluar. Misalnya apalah ya, pisang, misalnya keripik pisang gitu, keripik pisang itu populernya di negara mana, itu nanti akan keluar itu siapa aja. Misalnya apa, minyak nilam itu di negara mana yang banyak dipakai, itu akan keluar. Nah ketika data-data yang kita dapat itu ada email, ada nama perusahaan, kirimi. Nah kirimi, kami juga pertama ketika mendapat bayar itu menghubungi via WA alamat yang didapati, kita tawarkan karena kita tahu oh ini perusahaan yang menggunakan tepung kelor, kita tawarin. Nah memang pertama itu dicueki, tapi kita cecar dulu, terus kita kirim berkala informasi tentang kelor kita sampai suatu saat dia merespon. Nah jadi Bang Rio bisa buat seperti itu, apa produknya, di search, dicari, nah kemudian tawarkan. Nah nanti kalau mereka respon, apakah mereka mau sampel, ya di situ kita langsung negosiasi. Nah biasanya buyer yang serius itu dia sampel, dia akan beli. Jadi kalau ada buyer kirim ya ke saya, ongkirnya pun dia nggak mau bayar. Sementara ongkos ke luar negeri itu mahal banget. Contoh kalau kita kirim ke Amerika 1 kilonya udah 550.000 gitu loh. Kan nggak mungkin kita juga kirim ke sana kan, UMKM ya, jebol. Jadi tawarkan kalau dia serius, dia mau bayar sampel dan dia mau tanggung ongkir, berarti dia bayar yang serius. Segera kirimi dan kirimi produk yang terbaik. Jangan kirimi produk yang udah diproduksi sebulan yang lalu. Kalau perlu hari itu juga produksi yang terbaik, kirimkan ke dia. Nah itu cara kita mendapatkan. Jadi apalagi Bang Rio sudah punya paten, hanya tinggal satu, dunia ini sekarang sudah di tangan kita kok. Kita tidak perlu ikut pameran ke suatu negara menghabiskan banyak uang. Pameran kita bisa buat secara virtual di akun kita atau di website kita. Jadi mulai kembangkan website, buat banyak video, banyak foto, share kemana-mana. Itu pasti dapat buyer. Betul sekali. Nah itu Saya tadi tambahkan ya. sedikit. Boleh silakan Bang. Jangan lupa Pak Rio harus buat namanya company profile. Ini sangat penting sekali ya, karena biasanya buyer itu akan lihat company profile. Kalau bisa dalam bahasa Inggris. Kemudian selain company profile, kemudian list dari produk-produknya apa aja, kemudian harganya. Kalau bisa harganya dalam satuan dolar, ya, karena mata uang dunia itu kan dolar ya. Jadi selain ada website, kita ada komponen profile, kemudian ada harga, kemudian produk apa saja yang kita produksi. Nah, kemudian websitenya juga harus ada video, ya video, alamat email yang jelas, kemudian nomor telepon yang jelas. Kira itu. Baik, jadi itu semua supaya buyer juga melihat, wah ini bagus nih perusahaannya, sudah ada company profile yang jelas, begitu, ada juga kontak yang jelas bisa dihubungi. Baik, nah untuk ini mungkin kita sudah di segmen terakhir ya pemirsa, tidak terasa ini boleh dikasih tips and triknya dari Bu Devi untuk para pebisnis pemula untuk ekspor begitu, Bu Devi silakan. Kalau untuk pebisnis pemula yang punya cita-cita keinginan untuk ekspor, pertama usahakan produk kita itu diproduksi dengan standar internasional ya. Jadi itu salah satu hal yang paling penting.
karena standar kesehatan di negara kita dan negara lain itu berbeda. Jadi produk yang premium itu pasti dicari pasar luar. Kemudian jangan pernah lelah untuk mencari buyer di website. Nah, karena di sana melalui website ya diperkenalkan, cari di internet, buyer-buyer kita itu pasti banyak di sana. Hubungi, tunggu hasilnya, pasti dapat. Baik, kalau dari Bang Fahrul bagaimana ini? Mungkin ada faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan ataupun kegagalan daripada produk untuk go internasional seperti itu, Bang? Ya, setelah tadi dari Bu Devi ya, kemasan juga harus diperbaiki ya. Jadi kemasan kalau bisa ada 2 bahasa, ya, minimal ada bahasa Inggrisnya. Nah itu bahasa internasional. Dan kemudian lengkapi perizinan. Nah, perizinan itu sangat penting. Kemudian kita harus juga menguasai produk kita sendiri, ya kelebihan dan kekurangan produk kita itu apa. Dan kemudian dari sisi harga juga harus kita ketahui biasanya dari internet itu kita bisa tahu ya produk kita ini di pasar internasional kisaran harga berapa. Dan itu kalau bisa kita buat harga yang bisa bersaing. Nah itu dari saya. Terima kasih. Baik, nah berbicara soal harga tadi belum sempat ya kita tanya soal harga. Harganya berapa sih Bu Devi kalau diekspor ini Bu Devi untuk kelor dan juga andalimannya? Kalau di tepung kelor saat ini kita mengekspor per kilonya ya di 250.000. Oke. Untuk tepung kelor. Untuk produk yang lain Bu? Kalau untuk produk lain yang kita ekspor saat ini masih dalam bentuk bulkis ya. Nah, yang kalau di andaliman juga kita masuk ini di harga 350.000 per kilo. Tapi itu di harga yang pengumpulan masih acceptable yang di dalam negeri ya. Kalau udah masuk ke bulan Juli ke atas kita tidak ambil karena di Indonesia sendiri harganya udah gila-gilaan. Jadi kita mengumpulnya itu dimulai bulan Juli. Nah, agar itu masuk. Contohnya saat ini andaliman itu udah menembus 100 ribuan. Nah, kita nggak bisa jual keluar karena kalau kita jual udah di harga atas 700.000 nggak ada yang mau ambil mahal. Mereka akan menunggu saat musim panen saja. Oh gitu, jadi harus waktu-waktunya juga kita harus tahu begitu ya Bu Devi, harus kita sesuaikan kapan waktunya untuk ekspor atau tidak, harus kita tahan dulu. Kita ngumpul. Nah, gimana, seperti ini kita bulan ini akan berangkat ke Hongaria, tapi itu produk yang kita sudah produksi beberapa bulan lalu yang kita stok. Nah, karena kita pada saat harga andaliman itu dapat kita terima, kita stok banyak. Oke, baik. Wah, luar biasa. Karena kalau kita beli sekarang, proses sekarang, berangkat sekarang itu harganya ya mau 1 juta 1 kilo, nggak ada yang ngambil. Oh benar. Jadi memang harus pintar-pintar sebagai eksportir begitu ya Bu Devi. Baik, terima kasih Bu Devi dan juga Bang Fahrul atas ilmunya kepada kita semua ya, luar biasa pengalamannya juga yang sudah dibagikan kepada kita semua. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya pemirsa, dan kita berdoa mudah-mudahan pebisnis di luaran sana juga bisa menembus pasar internasional untuk produk-produknya, ditingkatkan lagi kualitasnya, dan juga semuanya harus dilengkapi syarat-syaratnya seperti itu ya pemirsa ya. Baik, terima kasih sudah menyaksikan Ekonomi Kreatif kali ini. Saya Kori, pamit undur diri. Wassalamualaikum, selamat sore, sampai jumpa.